Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ima Amelia Fitri dengan NIM 1916040023. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari ujian komprehensif mata kuliah akuntansi keuangan, di mana tugasnya memberikan 20 pertanyaan beserta jawabannya. Baiklah, langsung saja untuk pertanyaan yang pertama. Apa yang dimaksud dengan akuntansi syariah dan akuntansi konvensional? Akuntansi syariah adalah proses yang memberikan informasi yang tepat dari suatu entitas, tidak terbatas pada data keuangan, namun memastikan juga apakah entitas tersebut menjalani operasi dalam bentuk syariat Islam dan mencapai tujuan sosial ekonominya. Yang kedua, akuntansi konvensional. Akuntansi konvensional ini adalah pencatatan yang sampai dengan pembuatan laporan yang cenderung menggunakan logika dan rasionalisme ekonomi yang meliputi prinsip-prinsip individualisme, kepentingan pribadi, dan memaksimalkan keuntungan. Yang kedua, jelaskan proses dari siklus akuntansi. Proses siklus akuntansi itu adalah suatu tindakan akuntansi yang terjadi secara berulang, mulai dari transaksi, lanjut ke jurnal, diposting ke buku besar, menyusun neraca saldo, setelah itu membuat jurnal penyesuaian, setelah jurnal penyesuaian dibuat lagi neraca saldo, setelah penyesuaian selanjutnya itu membuat laporan keuangan, setelah membuat laporan keuangan membuat jurnal penutup, setelah itu neraca saldo setelah penutup, dan terakhir jurnal pembalik. Yang ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan transaksi. Transaksi adalah aktivitas kondisi ekonomi. Transaksi adalah aktivitas atau kondisi ekonomi yang secara langsung mengubah kondisi keuangan entitas atau secara langsung mempengaruhi hasil operasinya. Contohnya, membeli suatu bahan baku dan lain-lain. Yang keempat, sebutkan dan jelaskan laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Laporan laba rugi ini yaitu adalah kemampuan perusahaan dalam menghasilkan profit dalam suatu periode akuntansi. Yang kedua, laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan ini adalah suatu daftar yang menunjukkan posisi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini laporan yang menunjukkan perubahan modal pemilik dalam suatu periode akuntansi akibat dari transaksi suatu periode tersebut. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas ini memberikan informasi keluar masuknya kas dalam suatu perusahaan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan ini adalah catatan tambahan dan informasi yang ditambahkan di akhir laporan keuangan untuk memberikan tambahan informasi kepada pembaca. Soal yang kelima, contoh transaksi. Terjadi transaksi pada PT Ananda, yaitu menyetorkan modal sebesar 50 juta dan gedung 20 juta. Bagaimana penulisan jurnalnya? Untuk modal, penulisan jurnalnya yaitu kas di debit, modal di kredit 50 juta. Untuk gedung di debit, kas di kredit 20 juta. Contoh soal yang kedua, yaitu terjadi perolehan pendapatan usaha sebesar 50 juta, di mana 35 jutanya diterima secara tunai dan 50 jutanya lagi dibayarkan di bulan depan. Untuk jurnal pertama, yaitu untuk kas bertambah di debit yaitu 35 juta, pendapatan di kredit 35 juta. Selanjutnya, untuk transaksi yang kedua, piutang 15 juta dan pendapatan di piutang di debit 15 juta dan pendapatan di kredit 15 juta. Soal selanjutnya, sebutkan apa saja jenis-jenis bukti transaksi. Yang pertama yaitu ada faktur, di mana faktur ini menyebutkan secara tertulis
barang-barang yang dijual. Yang kedua itu ada kwitansi, yaitu pihak yang melakukan pembayaran setelah ditandatangani oleh penerima uang. Yang kedua ada nota debit. Nota debit ini lembaran yang berguna untuk melaporkan ketidakcocokan antara barang yang diterima oleh pembeli kepada penjual. Ada juga nota kredit, di mana menandakan bahwasannya penjual menerima pembayaran barang dan permintaan pengurangan harga dari pembeli. Ada cek. Cek ini dikeluarkan oleh bank untuk mengirimkan sejumlah nominal yang akan diterima kepada nama yang tertera di dalam kertas cek. Ada juga giro. Giro itu adalah pemindahan sejumlah nominal uang dari satu rekening ke rekening bank yang lain. Pertanyaan selanjutnya, apa saja jenis-jenis jurnal? Jenis-jenis jurnal itu yang pertama ada jurnal umum. Jurnal umum ini mencatat segala transaksi yang terjadi pada suatu periode tertentu. Yang kedua, jurnal khusus, di mana jurnal khusus ini dibuat untuk setiap akun atau transaksi yang terjadi terus-menerus dan sering terjadi gitu. Contohnya itu jurnal khusus pembelian, jurnal khusus penjualan, jurnal khusus penerimaan kas, dan jurnal khusus pengeluaran kas. Selanjutnya itu ada jurnal penyesuaian, di mana jurnal penyesuaian ini jurnal yang dianggap nominalnya pada saat itu belum cocok. Jurnal penyesuaian ini dilakukan sebelum menyusun laporan keuangan. Yang keempat, jurnal penutup. Jurnal penutup ini merupakan bagian dari laporan keuangan yang disusun di akhir pembukuan. Fungsinya untuk menyesuaikan saldo hingga jumlahnya menjadi 0. Dan yang terakhir itu ada jurnal pembalik, di mana jurnal pembalik ini fungsinya untuk mencegah agar tidak adanya akun ganda, di mana jurnal pembalik ini biasanya membalikkan jurnal dari jurnal penyesuaian. Pertanyaan selanjutnya, jelaskan apa yang dimaksud dengan buku besar. Buku besar yaitu adalah buku utama dari segala catatan transaksi keuangan, segala jurnal akuntansi yang ada penggolongan rekeningnya. Buku besar juga menjadi dasar dari pembuatan laporan laba rugi dan laporan neraca. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-10. Apa itu persediaan? Persediaan yaitu adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksud untuk mendukung kegiatan operasional perusahaan, baik barang-barang yang akan dijual atau yang akan diserahkan dalam pelayanan kepada masyarakat. Pertanyaan selanjutnya, apa yang dimaksud dengan pertanyaan yang ke-11, apa yang dimaksud dengan neraca saldo? Neraca saldo adalah laporan pembukuan yang berisi saldo akhir dari semua buku besar pada suatu perusahaan. Tujuannya untuk menyusun laporan saldo untuk memastikan bahwa terdapat akurasi antara jurnal dan buku besar. Pertanyaan yang ke-12, apa itu neraca lajur? Neraca lajur adalah kertas yang berisikan kolom-kolom yang dibuat khusus untuk menghimpun semua data-data akuntansi yang dibutuhkan pada sebuah organisasi atau perusahaan. Soal ke-13, jelaskan tentang PSAK 109. PSAK 109 ini adalah PSAK tentang akuntansi zakat, di mana di dalam akuntansi PSAK 109 ini bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi zakat dan infak atau sedekah. Soal yang ke-14, jelaskan apa yang dimaksud. Soal yang ke-14,
Jelaskan apa yang dimaksud dengan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank adalah suatu proses pencocokan dan penyesuaian atas informasi catatan transaksi atau saldo pada bank dan pada nasabah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dana antara kedua belah pihak. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu pertanyaan yang ke-15. Jelaskan apa itu kas kecil. Kas kecil atau petty cash yaitu kas yang digunakan untuk dana mendadak, kas yang digunakan ketika dibutuhkan dana mendadak. Contohnya seperti pembelian materai atau pembayaran upah angkut barang. Untuk pertanyaan yang ke-16, jelaskan apa saja karakteristik dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Karakteristiknya yang pertama itu tidak mengandung riba, tidak mengandung kezaliman, tidak mengandung maisir, tidak mengandung gharar, dan tidak mengandung haram. Soal yang ke-18, akuntansi wakaf diatur pada PSAK berapa dan jelaskan. Akuntansi wakaf itu diatur pada PSAK 112, yaitu merupakan pencatatan yang dimulai dari identifikasi yang terikat wakaf, setelah itu pengakuan, pengukuran, serta penyajian transaksi wakaf pada laporan keuangan yang bebas dari riba, kezaliman, maisir, gharar, dan haram. Soal yang selanjutnya yaitu soal yang ke-19. Apa perbedaan antara akad mudharabah dengan akad musyarakah? Akad mudharabah yaitu adalah akad kerjasama di mana ada dua belah pihak. Pihak yang pertama sebagai pemilik modal dan pihak kedua sebagai pengelola modal untuk keuntungan sesuai kesepakatan. Selanjutnya akad musyarakah. Akad musyarakah ini yaitu adalah akad kerjasama antara dua belah pihak di mana masing-masing kedua belah pihak sama-sama mengeluarkan modal dan resikonya sama-sama ditanggung kedua belah pihak. Selanjutnya sebutkan PSAK yang berlaku di Indonesia. PSAK yang berlaku di Indonesia itu ada 5. Yang pertama itu PSAK IFRS. PSAK IFRS ini adalah standar yang digunakan untuk badan atau bisnis yang memiliki akuntabilitas publik dan sudah terdaftar di pasar modal. Selanjutnya itu ada PSAK etap. PSAK etap ini yaitu PSAK yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan tidak harus terdaftar pada pasar modal, di mana PSAK etap ini penyederhanaan dari PSAK IFRS. Selanjutnya itu ada SAK EMKM. SAK EMKM ini suatu standar akuntansi yang digunakan untuk setiap pemilik UMKM atau yang memiliki usaha UMKM. Selanjutnya ada SAP, standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah ini yaitu menyusun laporan keuangan pemerintah pusat dan juga menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Selanjutnya ada IFRS, ETAP, SEMKM, SAP, dan terakhir
ada PSAK syariah, di mana PSAK syariah ini yaitu setiap transaksi dan entitasnya itu sesuai dengan syariat Islam yang berlaku. Baiklah, itulah 20 pertanyaan dan jawaban. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.